Alhamdulillah juga universitas ini akan melaksanakan vaksinasi secara massal, terutama bagi mahasiswa dan dosen yang belum pernah divaksin, agar supaya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah ini tidak disalahgunakan gitu, karena kemarin itu beasiswanya masuk langsung ke rekening daripada mahasiswa penerima. Ini sudah sampai pada kerjasama, jadi sudah sampai kerjasama diantaranya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian dengan Badan Kepegawaian, dan dengan instansi lain itu sudah jalan kerjasamanya. Saya ingin memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan di Universitas Pohuwato saat ini. Alhamdulillah telah berlangsung pelaksanaan perkuliahan itu sejak tanggal 31 Agustus 2021, dan saat ini memang kami dalam pelaksanaan perkuliahan tahun ini. Alhamdulillah kami senantiasa mengacu pada harapan pemerintah yang saat ini kita dalam proses masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga proses perkuliahan kami lakukan itu dalam bentuk dua kegiatan yang sifatnya daring, sistem perkuliahan daring, dan yang kedua luring, sehingga dalam pencapaian pembelajaran kita tidak mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab dari lembaga Universitas Pohuwato. Universitas ini akan melaksanakan vaksinasi secara massal, terutama bagi mahasiswa dan dosen yang belum pernah divaksin. Insya Allah kita dalam waktu dekat ini akan melakukan itu, dilaksanakan di kampus Universitas Pohuwato bekerjasama dengan gugus yang ada di Kabupaten Pohuwato. Motivasi yang bisa kami berikan kepada mahasiswa untuk senantiasa tetap belajar dalam kondisi apapun, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan mahasiswa itu insya Allah mencapai harapan yang baik, bisa menggapai cita-cita yang sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua mereka, terutama untuk bagaimana mahasiswa menjadi modal besar di dalam pembangunan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pohuwato. Terkait pengelolaan beasiswa, baru-baru ini kita mendapatkan beasiswa dari Provinsi Gorontalo, dan itu secara mandiri mahasiswa mendaftar langsung, mengajukan berkas, mengusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi karena ada beasiswa terkait dengan beasiswa dari provinsi, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Beasiswa UKT dari Kemendikbud itu sementara kita merampungkan berkas hampir seluruh fakultas, itu kita minta data-data mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID-19, karena bantuan UKT ini tentu saja sangat diperlukan oleh mahasiswa yang betul-betul orang tuanya terdampak COVID. Berikut ada beasiswa bidik misi juga, ini sementara diperjuangkan oleh L2 Dikti wilayah 16, itu kita memperjuangkan kuota. Para penerima beasiswa ini tidak bisa double, jadi kita suruh pilih apakah mau mengusulkan beasiswa UKT atau mengusulkan beasiswa bidik misi. Juga beasiswa pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, kemarin juga kita dapat beasiswa, anak-anak kita dapat beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, itu sekitar 80 orang, ya, khusus mahasiswa
Universitas Powato, dan sekarang kita berharap beasiswa nanti yang diberikan oleh pemerintah bisa langsung masuk ke rekening perguruan tinggi, agar supaya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah ini tidak disalahgunakan gitu, karena kemarin itu beasiswanya masuk langsung ke rekening daripada mahasiswa penerima. Jadi ini saya lihat agak kurang terkontrol nanti pengawasannya, tetapi ketika beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah masuk langsung ke rekening perguruan tinggi, itu langsung kita potong SPP-nya gitu. Ini juga yang menjadi sebuah saran ke depan, kalau bisa perguruan tinggi yang mengusulkan. Jadi nama-namanya, kemudian berkasnya kita rampungkan dulu dari perguruan tinggi, kemudian kita usulkan ke pemerintah daerah, sehingga ketika mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Powato ini bisa terkontrol dengan baik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kerjasama kita dengan pemerintah daerah itu masih berlangsung, dan itu sampai dengan MOU kita sampai dengan 2022. Dalam MOU itu kita sepaham dengan 4 poin. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat. Jadi 3 dharma itu, kemudian kegiatan penunjang lainnya itu sudah kita bersamakan dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah banyak poin sudah sampai pada kerjasama. Jadi sudah sampai kerjasama diantaranya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian dengan Badan Kepegawaian, dan dengan instansi lain itu sudah jalan kerjasamanya. Sama lanjutan yang baru ada itu dengan Badan Kepegawaian, karena menyangkut beasiswa bagi ASN guru yang itu belum S1, dan alhamdulillah sudah mulai tahun ini sudah mulai jalan perkuliahan. Oke, kami dari pihak mahasiswa saat merespon baik ya kebijakan ataupun program dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk melakukan pembelajaran daring di masa pandemi. Cuma kami mahasiswa berharap lebih efektifnya pembelajaran di kampus itu dalam keadaan luar jaringan atau luring, supaya proses pembelajaran itu lebih masuk di kepala kita. Terima kasih.